Yes, Indonesia berhasil mengalahkan Cina dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Satu gol Indonesia dicetak oleh Romani di menit 45 lewat titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik baik yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Video pembahasan taktikal menggunakan grafis di atas lapangan akan aku posting beberapa jam ke depan. Video ini sengaja aku buat untuk mengakomodir teman-teman yang ingin mengetahui lebih cepat bagaimana pendekatan taktikal pertandingan Indonesia menghadapi Cina. Oke, kita masuk ke core videonya. Dari susunan formasi, Indonesia di atas kertas gunakan pola 1-3-4-3 atau penyebutannya bisa menjadi 1-3-4-2-1. Di belakang Emil Audero, debutnya apik. Kemudian 3 pemain belakang, Rizky Ridho, Jai Idjes, Justin Hubner tampil solid. Wingback kanan ada Yakob Sayuri, wingback kiri ada Verdong. Di sektor tengah, Tom Haye dan Peluvesi berhasil menciptakan balancing, keseimbangan. Di depan, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, gila banget permainannya, dan sang pencetak gol oleh Romani. Sedangkan Cina di atas kertas gunakan pola 1-4-4-2 diamond, persis seperti yang kita bahas di preview tactical. Ketika Cina bersama Branko Ivankovic ini khasnya itu bermain dengan bentuk diamond di sektor tengah. Yang pertama, jelas dari sisi variasi attacking yang dimiliki Cina tidak banyak muncul di atas lapangan, karena pada dasarnya mereka terus mengulang-ulangi permainan direct, vertikal. Ketika bola direct dilakukan Cina, mereka akan berhadapan langsung di sektor depannya. Zhang Yuning nomor 9, Wang Yudong ataupun RG Niao kawan-kawan, dengan Rizky Ridho, Jai Idjes, Justin Hubner, kemudian ada Peluvesi juga membantu kawan-kawan. Dan dari sisi statistik, duel-duel yang dimiliki oleh Cina pun untuk pertandingan menghadapi Indonesia, mereka kalah. Misalnya, duel sukses rate, Indonesia 56% berbanding 43% sekian-sekian. Kemudian areal duel dimenangkan oleh Indonesia 59% berbanding dengan 40%. Dan ya, berkorelasi bahwasanya Indonesia berhasil menyulitkan Cina jika itu terus dilakukan Cina, bermain vertikal-vertikal. Sepanjang 90 menit, Cina pun hanya mampu menciptakan yang namanya satu on target. Kemudian yang kedua, Cina tidak begitu aktif untuk bisa memanfaatkan permainan di sektor tengah. Dan dinamika yang sering muncul pun pada akhirnya ketika Cina lewat fullback kanan, fullback kiri coba naik ini ketika permainan direct dilakukan. Oke, bola dikuasai oleh 2 center back. Fullback kanan ataupun fullback kiri ketika arah serangan misalnya diarahkan oleh pemain Cina ke sektor sebelah kiri kawan-kawan, bypassnya, directnya kawan-kawan, fullback kiri pun akan naik. Ini kan tujuannya memanfaatkan second ball. Nah, tetapi sekali lagi dari dinamika demikian terlalu flat apa yang ditampilkan oleh pemain Cina kawan-kawan. Dan pendekatan kontra strategi pun dilakukan oleh Patrick Kluivert ketika timnas cenderung lebih menunggulah ya di middle third. Nah, dengan menunggu, maka struktur bertahan yang dimiliki oleh Indonesia jelas 5-4-1. Penting ini pemain sayap kanan ataupun sayap kiri yang dimiliki Indonesia saat tanpa bola. Sayap kanan diisi oleh Egy Maulana ataupun pemain terluar di kanan. Kemudian pemain terluar di sektor sebelah kiri ada Ricky Kambuaya untuk fokus, untuk stay berada di sisinya. Kenapa? Karena tadi bahwasanya Cina ketika mereka melakukan permainan direct, kerap itu fullback kanan, fullback kiri mereka maju untuk menciptakan supporting dari sisi duel udara. Syukur-syukur ada yang namanya second ball.
Ya, artinya apa? Appreciate ketika kita bicara sisi of the ball, kedisiplinan dari pemain timnas Indonesia untuk membendung hal tersebut. Nah, lalu dari sisi permainan superioritas di sektor tengah, sebenarnya Indonesia kalah orang. Tetapi adjustment dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert di babak kedua. Di babak pertama, ketika tanpa bola, Indonesia misalnya kawan-kawan melakukan press. Orang pertama yang melakukan press itu ada Oleh Romani. Nah, Oleh Romani di tengah, di kanan ada Egy, kemudian Ricky Kamboya di sektor sebelah kiri. Pemain tengah kita hanya ada 2 orang. Oke, sedangkan Cina akan bermain dengan diamond di sektor tengah. Pemain nomor 6-nya, defensive midfielder, itu acap kali selalu bebas ketika Cina melakukan build up. Harusnya itu ada andil dimiliki oleh Romani untuk mengantisipasi. Jadinya bola sering didapat oleh pemain nomor 6. Nah, ketika pemain nomor 6 dapat bola, langsung itu berhadapan dengan 2 pemain Indonesia, Tom Hai ataupun Pelupesi, dan nomor 6 dari Cina ini dibantu oleh 2 pemain Cina lainnya. Situasinya jadinya 3 versus 2. Tetapi keistimewaan dari pemain Cina di sektor tengah tidak gemilang, tidak oke. Ujungnya dipindahkan lagi ke samping sebelah kiri ataupun ke samping sebelah kanan, early crossing ataupun low crossing bisa dipatahkan oleh pemain-pemain dari Indonesia, kawan-kawan. Nah, itu secara garis besar ya pendekatan yang dimiliki oleh Cina. Nah, untuk Indonesia dari sisi build up-nya banyak sebenarnya varian-varian permainan positional play ditampilkan, akan tetapi memang ketika sudah masuk ke daerah final third, ya keklinisan itu nggak muncul juga sih. Harusnya bisa sih 2 ataupun 3 gol lah diciptakan, ya minimal 2 gol lah diciptakan oleh Indonesia ya, lewat Egy Maulana Fikri. Kemudian ada Yaakob, decision making ataupun pengambilan keputusan di ujung agak telat, atau misalnya di posisi Ramadan Sananta di babak kedua ada momen kesalahan dilakukan oleh pemain Cina. Itu kan masalah kecepatan lagi, masalah momentum. Nah, momentumnya Ramadan Sananta telat 1 langkah lah, pemain Cina lebih cepat. Nah, di momen-momen seperti pertandingan krusial seperti ini, kawan-kawan, jujur aku deg-degan, jantungan. Bagi aku 1-0 belum aman dulu. Nah, penting kill the game tadi untuk menyelesaikan pertandingan dengan lebih cepat, kawan-kawan. Oke, lalu dari sisi permainan selanjutnya dilakukan oleh timnas Indonesia, ada satu outlet yang jelas yang coba dimainkan oleh pasukan Patrick Kluivert. Apa itu? Ketika bola diberi ke posisi Verdong, nggak secara cepat Verdong akan langsung memberikan bola pendek. Ia langsung memberikan bola ke posisi dari Oleh Romani yang akan bergerak di koridor half space. Sayangnya ya kesulitan juga ya oleh Romani untuk bisa membongkar ataupun merusak pertahanan lawan, tetapi niatan dari permainan dari timnas Indonesia itu jelas. Itu yang aku maksud ya, enak untuk ditonton walaupun mungkin cenderung bermain lebih banyak menunggu. Niatannya jelas, itu menjadi sesuatu yang mahal lah dibentuk oleh Coach Patrick Kluivert. Lalu Cina pun ini melakukan perombakan yang cukup oke lah ketika mereka bertahan pada fase build up, yang sebelum-sebelumnya lawan terlalu mudah untuk membongkar 4-4-2 diamond dari Cina. Dalam konteks Indonesia ini pun, ketika Indonesia melakukan attacking, tentu Indonesia akan membentuk struktur 3-2-5. Oke? Di sektor kelebaran sebelah kiri ada Verdong, dibantu oleh Ricky Kamboya. Ada 2 pemain tuh. Di sektor kelebaran sebelah kanan, Egy Maulana Fikri dibantu oleh Yaakob Sayuri. Nah, saat tanpa bola, gelandang sayap kanan yang dimiliki oleh Cina pun termasuk sayap kiri, kawan-kawan, mereka ikut fokus juga mengantisipasi permainan kelebaran yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, contoh gelandang kanan yang dimiliki oleh Cina atau gelandang kiri dari Cina, mereka akan awareness defensifnya ke sektor Yaakob atau Verdong. Nah, untuk posisi Egy Maulana ataupun posisi dari Ricky Kamboya itu ditugaskan ke masing-masing fullback kanan, fullback kiri. Fullback kanan, fullback kiri itu coba diikat oleh Egy ataupun Ricky Kamboya ke dalam, kawan-kawan, lebih narrow. Harapannya kan di sektor kelebaran dapat space. Nah, itu berhasil
ditutup oleh sayap kanan, sayap kirinya. Di sektor tengah akhirnya ya banyak juga bocor permainan yang dimiliki oleh Cina juga. Karena secara prinsipal bentuk kawan-kawan, build up dilakukan Indonesia di tengah Tom Hai, kemudian Joey Pelupesi, dua pemain ini kan akan dibantu oleh dua pemain di depannya, ada Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri, seperti bentuk kotak menghadapi hanya satu diamond, satu gelandang bertahan. Artinya satu gelandang bertahan yang dimiliki oleh Cina di sektor tengah ini kerjanya sangat amat berat. Nah, ketika kerjanya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, kayak lagu ya, kayak lagu kan, viral tuh di TikTok. Bagi nomor 6 pemain Cina kesulitan, akhirnya dapatlah Egy kesempatan, Ricky Kambuaya dapat kesempatan. Nah, atau di posisi kelebaran ada juga di 1-2 momen kawan-kawan, Egy dapat bola atau Ricky Kambuaya dapat bola kawan-kawan, itu mengikat fullback kanan ataupun fullback kiri dari Cina lebih ke dalam. Di sektor kelebaran ada Yakob dapat ruang, ataupun Verdong ada di satu momen di sektor kelebaran dapat ruang. Nah, itulah yang aku maksud. Sebelum-sebelumnya Cina kelimpungan pada saat menghadapi Indonesia ini, coba diperbaiki sih secara permainan, mutasi posisi saat tanpa bola. Pemain depannya pun attacking midfielder ikut juga beberapa kali ketika Boncos di sektor tengah turun sebagai gelandang bertahan. Itu salah satu produk yang bagus ditampilkan oleh Branko Ivankovic. Ya, kalau kita bicara kelayakan, aku rasa Indonesia sudah layak. Meskipun ya kurang greget ya kalau kita bicara dari sisi permainan, tapi itulah dia nama sepak bola di posisi sekarang. Nggak penting main cantik, yang penting menang aja lah. Seperti yang disampaikan oleh Patrick Kluivert, serta ya masalah klinikal, masalah efektivitas di sektor depan tentu harus dipompa, harus ditingkatkan lagi bagi timnas Indonesia kawan-kawan. Di babak kedua dilakukan pergantian pemain, dimasukkan Beckham Putra, luar biasa. Beckham Putra bisa tenang, bisa enjoy, bisa menyamakan ritme dengan pemain-pemain yang sudah ada di atas lapangan. Kemudian Kevin Dix, pemain-pemain lebih segar, Ivar Jenner, Stefano Lillivali, ini kan dalam konteks semakin menciptakan lah ya pertahanan yang oke. Sembari di beberapa momen jika ada kesempatan melakukan yang namanya turnover. Kalau counter attack yang dimiliki Cina kan nothing, nggak ada. Cina cenderung itu aja, vertikal, 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 vertikal. Terlalu mudah. Tidak banyak ujian didapat oleh Emil Audero. Sulit pemain Cina itu masuk ke daerah kotak penalti. Permainan kelebaran sebelah kanan, sayap mereka pun kan kurang, nggak ada. Dan jika kita bicara gol yang didapat oleh Romani, ini sudah aku bahas kawan-kawan di preview tactical. Di akhir-akhir, penalti yang didapat oleh Romani itu berawal dari situasi throw in, lemparan ke dalam. Bola diberikan oleh sang pelempar, kemudian kotor pengambilan bola, defensif yang dimiliki oleh Cina. Terjadilah sebuah penalti, kontak diberikan terhadap Ricky Kambuaya. Di preview tactical, aku menyampaikan bahwasannya defensif yang dimiliki oleh Cina 1 lawan 1 kawan-kawan kerap dari sisi koordinasi ini jelek. Iya, mereka besar-besar, tinggi. Tetapi realitanya ketika mereka mencoba melakukan penjagaan man to man, ketika lawan melakukan penyerangan kawan-kawan dari bola mati, throw in kan termasuk salah satu bola mati kawan-kawan, ujungnya mereka kadang brutal. Nah, makanya di video review tactical aku tampilkan bagaimana buruknya ketika mereka Cina dari situasi bola mati untuk berupaya mendapatkan bola. Dan dalam konteks Ricky Kambuaya, mereka melakukan sebuah yang namanya kebrutalan, kesalahan, ceroboh lah, menjatuhkan akhirnya, dan wasit pun memutuskan. Aku pikir penaltinya sah. Dan ya, itulah sebuah yang namanya analisa. Tentu kalau kita bicara namanya analisa, memang harus secara mikro. Dan ya, gimana menurut kawan? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.